Perkenalkan, nama saya Nur Putumina Krisnadewi. Saya dari kelas FB Service A dari kampus Elizabeth International Denpasar. Jadi hari ini saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi. Simak video berikutnya ya. Tokoh pertama yaitu memiliki bisnis Indofood dan Bogasari, yaitu beliau adalah Antoni Salim. Walaupun berasal dari keluarga Salim Group, apakah perjalanan Antoni semudah itu dalam berbisnis? Jawabannya tentu saja tidak. Perjalanan beliau hampir mengalami kebangkrutan, yaitu pada tahun 1998, dan beliau memutar otak supaya bisa membayar hutang 50 miliar tersebut dan tidak mengalami kebangkrutan. Kunci keberhasilan bisnis Antoni Salim yaitu dengan sikap inovasi dan ekspansi. Kedua prinsip tersebut membuat bisnis Antoni Salim meraup kekayaan sebesar 91 triliun. Contoh inovasinya yaitu sebagai pada produk Indomie. Siapa sih yang di sini nggak kenal sama produk brand tersebut? Indomie yang sering dimakan oleh kaum muda maupun dewasa, dan membuat brand tersebut Indomie menjadi salah satu mie instan terbesar di dunia dan meraup kekayaan sebesar 5,8 miliar USD dollar. Nilai entrepreneur yang saya petik dari tokoh Antoni Salim yaitu adalah yang pertama, bagaimana kita tidak mudah menyerah ketika kita mengalami kesusahan. Kita terus memutar otak kita terus memperbaiki produk-produk yang kita jual. Yang kedua, yaitu kita ekspansi, kita membesarkan produk tersebut, kita buka waralaba, franchise seperti tersebut. Tokoh kedua yaitu memiliki bisnis Goto, yaitu beliau adalah Andre Sulistyo. Goto adalah hasil 2 merger startup terbesar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, di mana kesuksesan Goto tidak terlepas dari wirausahawan sukses yaitu Andre Sulistyo. Awalnya Andre Sulistyo adalah seseorang yang berperan membangun dan membesarkan Gojek. Lalu pada 2019 beliau ditunjuk sebagai CEO. Kemudian pada 2021 beliau ditunjuk sebagai CEO di Goto. Di bawah kepemimpinan Andre, Goto berhasil memberikan layanan on-demand, e-commerce, dan finansial sekaligus ke para konsumen. Keberhasilan tersebut membuat Goto meraup keuntungan sebesar 18 miliar USD dollar hingga 2020 mencapai 22 miliar USD dollar. Nilai entrepreneur yang saya ambil dari tokoh Andre Sulistyo yaitu kita harus kreatif dalam membangun bisnis kita, dan kita mulai dari nol dan sehingga kita bisa menjadi di atas. Jadi tokoh terakhir yang saya akan jelaskan hari ini yaitu dari bisnis Mayapada yang didirikan oleh Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir adalah seseorang yang membangun Mayapada Group sejak tahun 1986. Lahir dari ibu penjaga toko kecil dan ayah seorang tukang becak, membuat hidup Dato Sri Tahir semasa kecilnya serba kekurangan. Hidup dari keluarga tersebut membuat Dato Sri Tahir memiliki sikap jujur, bekerja keras, dan suka memberi tanpa pamrih yang sudah ditanamkan oleh orang tua Dato Sri Tahir sejak kecil. Dengan kegigihan seorang Dato Sri Tahir dalam berbisnis, ia mampu mengembangkan Mayapada Group hingga sebesar itu. Berbagai jenis unit bisnis yang sudah dikembangkan yaitu ada Mayapada Hospital, Bank Mayapada, Menara Topaz, dan Ele yang juga termasuk di bawah naungan Mayapada. Dan masih ada lagi unit yang dikembangkan oleh Mayapada Group. Laba dari keuntungan bisnis Dato Sri Tahir pun tidak main-main. Contohnya pada tahun 2020 di laporan keuangan, Dato Sri Tahir mencetak laba sebesar 64,16 miliar. Dengan segala bisnis yang sudah dibuat oleh
Dato Sri Tahir, ia meraup kekayaan sebesar 2,7 miliar USD dollar. Jadi nilai entrepreneur yang saya ambil atau petik dari tokoh Dato Sri Tahir adalah bagaimana kita berusaha dan kreatif dalam mengembangkan tugas, mengembangkan pekerjaan atau bisnis, sehingga kita konsisten dalam mengerjakan tersebut, maka kita akan bisa dan sukses seperti beliau. Terima kasih. Nah, itu dia tadi 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menginspirasi para calon wirausahawan sukses ke depannya. Semoga diterima dengan baik. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.